kuliah sekarang aku jadi mahasiswa di Universitas Negeri Semarang. Prodi apa nih kalau boleh tahu nih Pak Yudi? Aku sekarang lagi S1 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Langsung ke topik pembahasan pertama. Nah, dengan terkait isu yang sudah biasa, yaitu adanya konflik antara Palestina dengan Israel. Nah, isu ini sudah menjadi hal biasa di mana mereka saling berkonflik dan berperang hingga memakan korban dan dampaknya sendiri banyak terhadap baik untuk negara Palestina dan baik untuk negara Israel. Nah, tapi topik ini kembali naik lagi ketika Lebaran muncul, di mana saat momen Lebaran ini seharusnya masyarakat Israel mayoritas yang beragama Islam itu merayakan Lebaran dengan momentum yang hikmat dan juga khusyuk. Namun justru mereka malah dibom oleh Israel. Nah, bom ini sangat ditujukan ke rumah-rumah warga yang dampaknya sendiri langsung kepada korban atau kepada manusia, dan banyak menjatuhkan korban baik anak-anak maupun dewasa. Nah, pertanyaan saya, apa sih pentingnya masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan untuk mengetahui apa itu hukum humaniter? Gimana nih pandangannya Kak Yudi sebagai mahasiswa? Oke Kak, ini pertanyaan yang lumayan kompleks ya dari pengantar kakak sendiri. Oke, saya bisa menangkap ya ini. Menurut saya, hukum humaniter itu adalah hukum kemanusiaan yang sudah disepakati secara internasional. Jadi itu kesepakatan bersama antara beberapa negara. Jadi sudah dapat dikatakan sebagai hukum internasional seperti itu. Nah, menurut pandangan saya seberapa penting tadi kan pertanyaan kakaknya? Seberapa penting? Menurut saya itu penting banget ya Kak. Karena apa? Karena kalau secara hukum humaniter itu kan hukum yang pasti mengutamakan tentang humanistik atau kemanusiaan. Sedangkan kita juga manusia, kita juga memiliki hak asasi gitu kan, hak asasi manusia. Hukum humaniter itu sangat-sangat mengangkat hak asasi manusia, sehingga itu sangat penting sekali kita mengakuinya. Bahkan kita juga harus mensupport atau kemanusiaan yang memang harus diketahui semua manusia. Maka ini dapat disimpulkan ya Kak, bahwa hukum humaniter adalah hukum yang harus dipahami oleh setiap manusia. Betul. Karena hukum itu mengandung unsur humanistik di dalam kemanusiaan. Nah, terkait pembahasan selanjutnya dari Kak Yudi sendiri, bagaimana pendapat pribadinya terkait hukum humaniter mengenai isu yang terjadi di Palestina? Nah, apakah hal ini ada kaitannya dengan antara isu humaniter dan yang terjadi di Palestina? Oke Kak, berarti kalau mengenai konflik ini kan sudah terjadi lama ya. Jadi kita langsung masuk saja ke penyimpangan atau ketidaksesuaian kedua negara berkonflik di hukum humaniter sendiri, kayak seperti penyimpangan ini. Baik, yang pertama itu dari Israel sendiri. Jadi penyimpangan yang dilakukan Israel. Yang pertama itu menurut artikel yang saya baca ya Kak, itu mengenai asas kebutuhan militer. Di pasal 57 protokol tambahan 1 konvensi Jenewa, yaitu konvensi atau hukum Jenewa yang tadi mengatur mengenai hal-hal kemanusiaan yang output dari pelaku konflik utama. Itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu permasalahan mengenai ketika suatu negara berkonflik, maka yang harus atau tujuan penyerangan itu harus meliputi hal-hal yang bersifat militer atau yang berperan militer. Iya, betul menurut artikel tersebut itu ya penyerangannya harus berpusat pada militer, tidak melibatkan masyarakat sipil, kemudian tidak melibatkan akses-akses penting atau fasilitas penting lainnya. Nah, Israel kemarin itu malah menyerang masyarakat sipil dan juga fasilitas penting di Palestina. Itu salah satu bentuk pelanggaran. Betul. Ada tanggapan dari Kak Bilqis
semoga kita pasti semuanya berharap ya kalau konflik itu harus segera mereda. Karena apa? Kita tuh sebenarnya mencari apa sih dari konflik tersebut? Itu tuh cuma ego dari negara masing-masing saja. Saya berharap adanya perdamaian antara Israel dan Palestina dan juga negara-negara yang berkonflik lainnya. Semoga cepat segera berdamai, segera ada solusi lah agar tidak melibatkan masyarakat sipil. Karena kita melihat sendiri ya yang sudah terjadi di berita-berita mengenai kondisi masyarakat yang terkena atau terdampak perang itu sangat memprihatinkan, yang seharusnya bisa berkuliah, bisa hidup dengan tenang, punya anak yang ceria dan apalah pemikirannya mengenai tentang anak-anak saja, masalah masa-masa anak-anak, tapi mereka justru diliputi ketakutan akan bom, akan nuklir dan lain-lain. Itu sangat-sangat tidak saya harapkan itu adalah perdamaian. Untuk ya di Indonesia sendiri, karena saya adalah mahasiswa dari Prodi Pendidikan Khusus-Pakistan, saya berharap agar hukum humaniter ini bisa diberikan pada anak-anak sekolah dasar ya Kak, maksudnya. Karena apa? Karena hukum ini kan mengatur tentang kemanusiaan. Jadi saya berharap juga anak-anak itu memiliki pengetahuan dasar. Betul, kayak pemikiran kritis juga mengenai ketika terjadi konflik mereka bisa mengetahui jika ini tuh ternyata tidak baik, seharusnya itu bagaimana, juga bisa menumbuhkan empati anak-anak. Itu bisa dimasukkan juga di modal pelajaran IKS. Jadi maksudnya kok isu kemanusiaan, empati dan juga sifat. Betul, seperti ada harapan yang sangat bagus dari Kak Bilkis terkait berdamainya kedua konflik dari negara ini. Harapan saya sendiri juga sama, dan harapannya akan bisa diselesaikan secara parti atau dirundingkan, dibicarakan secara baik-baik saja tanpa menimbulkan korban baik dari yang tewas atau fasilitas lainnya. Gak terasa banget udah sampai ke penghujung pembahasan kali ini. Oke Kak, terima kasih ya atas insight-insight menarik yang telah Kak Bilkis berikan. Iya Kak, sangat menarik dan juga ternyata relate untuk jurusan PGSD ya Kak. Iya Kak, relate banget. Kak, ini juga mengenai perdamaian dan juga dari sini mungkin harus ditanamkan perdamaian ini. Baik, sekian dari pembahasan kita mengenai hukum humaniter dan konflik yang ada di Palestina. Kurang lebihnya apabila ada perkataan yang kurang berkenan baik saya, Sinta Olivia Zulfana dan juga Kak Bilkis ya, saya juga minta maaf kalau misal ada beberapa informasi yang miss ya, karena ini berdasarkan dari artikel yang saya baca, dan jika ada tambahan silahkan teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar.